Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga senantiasa anak-anakku selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk di pertemuan pada hari ini di mata pelajaran seni budaya khusus untuk kelas 8 adalah pertemuan yang kedua, di mana materi kita masih dengan membahas materi pantomim, di mana kompetensi dasar yaitu memahami konsep teknik menyusun naskah serta prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan pantomim, dan KD 41 menyusun naskah dan meragakan gerak pantomim sesuai konsep teknik dan prosedur seni peran. Adapun tujuan pembelajarannya untuk di pertemuan pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan dan ciri khas pantomim. Yang kedua, mengidentifikasi sumber cerita pantomim, dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk imaji dalam pantomim. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk anak-anakku yang di rumah, apa itu pengertian pantomim dan teknik dasar bermain pantomim seperti apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan pengertian pantomim? Iya, betul sekali. Jadi pengertian pantomim itu adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah atau ekspresi. Nah, sedangkan teknik dasar bermain pantomim apa kira-kira? Iya, betul sekali ya anak-anak yang ada di rumah. Jadi teknik dasar bermain pantomim yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Nah, untuk di pertemuan kedua pada hari ini, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah bagaimana bentuk penampilan pantomim. Jadi bentuk penampilan atau bentuk penyajian pementasan pantomim itu ada 3. Jadi yang pertama itu pantomim tunggal atau dimainkan, dipentaskan secara tunggal atau satu orang saja. Yang kedua, pantomim berpasangan. Ya, pantomim berpasangan, pantomim yang dimainkan 2 orang saja, di mana gerakannya bisa saling berinteraksi dengan melakukan gerakan-gerakan yang lucu. Yang ketiga adalah pantomim berkelompok, di mana pantomim dimainkan atau dipentaskan 2 orang atau lebih dengan tema atau gerakan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah ciri-ciri dasar dari pertunjukan pantomim. Jadi bagaimana kira-kira ciri-ciri dari pertunjukan pantomim itu? Ya, dari segi gerakannya. Jadi pantomim itu melakukan gerak-gerak yang bermakna dan mempunyai arti. Sedangkan dari segi penampilan atau kostum, ciri-cirinya yaitu kalau dengan riasannya ya, riasannya putih ya, dengan wajah yang putih ya, dan diberikan celak mata, celak hitam pada bagian mata. Nah, dan di mana riasan ini adalah untuk menekankan sifat karakter dan ekspresi seorang pantomer ya, atau pemain pantomim, sehingga dapat dilihat jelas dari kejauhan. Nah, adapun bahasa geraknya tadi ya, bahasa geraknya itu harus universal. Maksudnya di sini di mana gerakannya itu menjalankan atau ekspresinya menjalankan ekspresi emosi yang serupa ya, yang dilakukan di antara berbagai umat manusia dan dapat dipahami secara umum. Bagaimana ekspresi sedih ya, yang secara umum
ekspresi marah, ekspresi gembira, ataupun terkejut dan sebagainya. Jadi itu ciri-ciri dasar dari pantomim. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ya, pada gambar. Jadi di situ kita lihat ciri-ciri dari segi riasan dan kostumnya. Ya, jadi riasannya kita lihat, ya, wajahnya itu didempul bedak putih atau bisa juga mungkin menggunakan terigu, ya, dimana bisa seperti pada gambar tersebut, dengan matanya, ya, yang menggunakan celak warna hitam, dan kostumnya itu selalu menggunakan kostum yang warna hitam, ya, atau bergaris, ya, dan bisa juga menggunakan kostum yang polos. Ya, itu kostumnya secara umum. Nah, selanjutnya sumber cerita pantomim. Ya, sumber cerita pantomim yang pertama itu dilihat dari aktivitas manusia sehari-hari. Contoh, mulai dari bangun pagi. Setelah bangun pagi, apa yang kita lakukan? Mandi. Lalu sarapan dan bisa melakukan kegiatan di dapur, lalu ke sekolah. Itu sumber ceritanya. Yang kedua, aktivitas berpetualang, ya. Misalnya berpetualang ke hutan, pantai, gunung, atau lautan dengan seolah-olah membawa banyak peralatan. Ya, dan aktivitas yang ketiga atau sumber ceritanya yang ketiga bisa diambil dari aktivitas manusia yang berurusan dengan perabot dan peralatan mesin. Misalnya mengendarai kendaraan bermotor, ya, menggunakan mesin jahit dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting dalam pengembangan cerita setelah melihat aktivitas, ya, aktivitas atau mencari sumber cerita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ilusi dan imajinasi, ya. Nah, bagaimana anak-anakku bisa berimajinasi, di mana meyakini, ya, meyakini apa yang dilakukan anak-anakku itu seperti yang sebenarnya, dan benda, ya, benda yang kita pegang dan dimainkan itu seolah-olah ada. Ya, jadi ibu bisa mungkin mencontohkan, ya, mencontohkan satu gerak pantomim, ya, di mana ibu mengambil sumber cerita dari aktivitas manusia dengan contoh mengendarai sepeda pada saat ke sekolah. Ya, ibu bisa memberikan contoh. Ya, mungkin cuma itu, ya. Itu contoh mengendarai sepeda ke sekolah. Dan mungkin anak-anakku bisa melihat pada saat gerakan ibu yang tadi, pada saat mengendarai sepeda, ya, mungkin kira-kira tadi ibu sempat terkejut sedikit. Kira-kira apa yang membuat ibu terkejut? Ya, atau ya itu, ya. Jadi penyampaian atau gerakan yang kita sampaikan harus betul-betul, ya, total, ya, dengan ekspresi kita, dimana supaya itu bisa tersampaikan kepada penonton gerak apa yang kita lakukan tadi. Ya, baiklah anak-anakku yang ada di rumah. Nah, di tugas pada pertemuan ini, ibu akan
memberikan anak-anakku tugas yaitu menyusun naskah pantomim seperti yang ada pada contoh di buku paket pada halaman 116, 117 dan 118. Jadi silakan anak-anakku buka buku paketnya dulu, dibaca-baca, lalu silakan membuat contoh naskah pantomim seperti yang ada pada contoh di buku tersebut. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, mungkin cukup sekian ya pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak-anakku semua, memberikan manfaat untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Dan sebelum Ibu pamit, tidak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan selalu menjaga jarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.